Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita hening sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengungkapkan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja itu dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di mana saja Anda berada. Injil kita hari Minggu ini diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1-16. Dalam bacaan Injil minggu ini, Tuhan Yesus menggambarkan kerajaan Allah dengan perumpamaan pemilik kebun anggur dan para pekerja. Pemilik kebun anggur itu keluar dari rumahnya pagi-pagi buta untuk mencari pekerja-pekerja supaya bekerja di kebun anggurnya. Para pekerja itu mengindahkan ajakannya. Mereka bekerja dengan waktu mulai kerja yang berbeda-beda. Di penghujung hari, sang pemilik kebun anggur itu memberikan upah kepada mereka, mulai dari yang datang paling akhir yang bekerja hanya 1 jam, sampai dengan pekerja yang datang lebih awal, yaitu sejak pagi hari. Hal yang aneh dari kisah ini ialah mereka menerima upah yang sama, yakni 1 dinar per orang. Para pekerja yang datang paling akhir dan bekerja hanya 1 jam dibayar 1 dinar, sama dengan orang yang bekerja mulai dari pagi, sehari suntuk di bawah panas terik matahari. Para pekerja yang lebih awal mengharapkan supaya mereka mendapat upah lebih dari para pekerja yang datang kemudian. Namun, tidak demikianlah yang terjadi. Mereka masing-masing menerima upah yang sama, yakni
1 dinar. Para pekerja yang datang lebih awal bersungut-sungut, mengeluh, dan merasa diperlakukan secara tidak adil ketika menerima upah yang sama. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa maksud perumpamaan ini? Pemilik kebun anggur adalah Allah sendiri, dan para pekerja itu adalah manusia. Allah mengundang manusia untuk masuk dalam kebun anggur kerajaan-Nya. Undangan itu ialah untuk semua orang tanpa memandang berbagai latar belakang. Melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus mau memperlihatkan tentang kepedulian dan kemurahan hati Allah yang tidak mengenal batas. Ia selalu mencari siapa saja untuk masuk dalam kerajaan-Nya. Allah memberikan rahmat-Nya kepada semua orang tanpa melihat berbagai latar belakang. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan ini kita mungkin seperti para pekerja yang datang lebih awal dalam perumpamaan tadi. Kita bekerja keras, berusaha untuk memperoleh hasil yang baik, namun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang kita mengeluh kepada Tuhan karena kita tidak memperoleh sesuai dengan apa yang kita perjuangkan. Kita bahkan iri hati dengan keberhasilan orang lain, karena orang lain mendapat rahmat yang lebih. Kebaikan dan kemurahan hati Allah memang sulit dimengerti oleh logika manusia. Manusia sering mengukur keberhasilan orang dengan tata ukuran dunia, bahkan menggunakan ukuran yang bersifat ekonomis. Namun Allah mengukur keberhasilan orang atas dasar kasih-Nya, karena kepedulian dan kemurahan hati-Nya. Allah memang tidak mengenal batas. Saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan Injil hari ini, sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk meneladani sikap Allah yang murah hati kepada semua orang tanpa memandang latar belakang, dan tidak menganggap diri paling berjasa dan menuntut imbalan yang sesuai, karena yang paling berjasa dalam segala karya tidak lain adalah Allah sendiri. Tuhan